Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa ashatul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatika wa syahil lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla malam hari ini setelah hampir berapa minggu ya? 3 bulan malah ya. Kita semuanya disuruh istirahat sama Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doain yang sakit Allah sembuhkan dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan perlindungan secara lahiriahnya melalui vaksinasi, secara batinnya mudah-mudahan divaksin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang berikutnya kita mohon sama Allah mudah-mudahan di sela-sela waktu istirahat kita yang sebelumnya kita suruh istirahat di rumah, banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita petik bersama. Pak RT dan para warga yang saya muliakan, Pak Ketua Majelis Taklim yang saya muliakan, Pak Ustaz yang saya muliakan. Kalau sekarang insya Allah mungkin hampir di semua tempat sudah reda apa ya, hampir di semua tempat sudah reda. Di saya di Alhamdulillah juga alhamdulillah yang kemarin 1 RW sampai 110 Pak 1 RW. Sekarang alhamdulillah udah beberapa bulan kemarin nol, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan terus kondisi ini membaik dan tidak mengurangi aktivitas ibadah kita. Dan banyak hikmah yang bisa kita petik, banyak pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ternyata Allah Maha Kuasa atas segala-galanya dan kita sebagai makhluk yang lemah ini sangat butuh yang namanya pertolongan Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Lemah, manusia itu lemah, diciptakan oleh Allah kondisi lemah. Buktinya menghadapi virus yang kecil nggak kelihatan aja kita udah sempoyongan gitu ya. Dan alhamdulillah kita semuanya diberikan perlindungan. Baik, hadirin yang kami muliakan, sebelumnya mohon maaf suara saya nggak begitu maksimal ini. Sudah 3 minggu nih Pak suara saya, 2 minggu yang lalu suara saya habis banget. Nah, 2 minggu yang lalu alhamdulillah di alim tempat mahakim juga mulai lagi, suara saya mulai ada walaupun belum maksimal. Tapi walaupun demikian mudah-mudahan insya Allah dengan niat yang baik, niat yang tulus, kita tujuannya karena Allah untuk mencari ilmu untuk bekal kita selama hidup. Karena yang namanya manusia tentu ketika hidup butuh ilmu, butuh pemahaman. Kitabnya udah lecek Pak dari sejak saya kuliah ya. Saya pakai sampai hari ini, ada sekitar 30 tahun lalu kan gitu. Ini insya Allah masih sangat bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kita belajar terus, semakin ketahuan suatu ilmu, semakin nampak kekurangan kita. Semakin nampak kekurangan kita, semakin punya kesempatan untuk bisa memperbaiki. Dan kita semuanya tentu dalam ibadah itu kita pengennya meningkat terus. Kita nggak mau mungkin dalam hal ibadah hanya stagnan, apalagi sampai turun. Kita pengen ibadah itu kualitasnya naik terus. Dan untuk menghadapi atau ingin target kualitas ibadah kita naik, tentu ilmunya pun harus nambah. Ini yang coba kita pahami bersama apa yang dilakukan Allah. Dan di 3 bulan yang lalu masih kita bahas tentang rukun sholat ya. Kita ngopi Pak ya, ngobrol fikih Pak, ngopi bareng saya, jadi ngopi bareng saya, jadi ngobrol fikih, insya Allah.
Di kesempatan yang lain saya bahas tentang rukun sholat dan kenapa saya targetkan rukun sholat. Harapan saya dengan kita belajar secara fikihnya tentang hukum sholat, tentang tata cara sholat, tentang ketentuan-ketentuan fikih dalam bidang sholat, maka mudah-mudahan kita mendapatkan sholat yang dimauin Allah itu seperti apa. Kita pengen tentu kualitas ibadah sholat itu benar-benar sholat yang tanhan yang pasya munkar, sholat bisa mencegah keji dan munkar. Perisai buat diri kita itu mudah-mudahan sholat bisa berfungsi. Jangan sampai STMJ terus Pak. STMJ itu sholat terus tapi maksiat jalan. Yang salah apa itu Pak? Yang salah bukan sholatnya, tapi apa ini? Kitanya mungkin yang belum menjalankan sholat. Mendirikan sholat, menjalankan sholat kan sedikit berbeda Pak. Kalau sudah mendirikan sholat makanya akhirnya sholat. Dirikanlah sholat, bukan jalankanlah sholat. Kalau sudah dirikanlah sholat berarti semuanya harus dibangkitkan, didirikan semuanya. Nah, dalam hal itu, dalam rangka itu tentu kita semuanya ingin sekali memperbaiki ibadah kita dalam hal ibadah sholat. Baik, saya ulang kembali, rukun sholat itu ada 17, sebagian mengatakan ada 15, bahkan ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 21. Kita ambil yang pendapat dari kitab Kasyifatus saja, Sakinah, bahwa rukun sholat ada 17. Yang 17 kita bagi menjadi 3. Ada yang bersifat kauliyah, ada yang bersifat fi'liyah, ada yang bersifat i'tiqadiyah. Jadi yang 17 ini bagi 3 berapa? 17 bagi 3 berapa? Bisa nggak? 17 bagi 3 berapa? 5, 1, 5, 11. Jangan bagi rata Pak. 1 yang bersifat i'tiqadiyah hati. Kemudian 5 yang bersifat lisan atau kauliyah. Kemudian 11 yang bersifat perbuatan. Kita ulang. Yang pertama yang 17 yang pertama niat bersifat i'tiqadiyah. Yang kedua takbiratul ihram. Itu apa Pak? Kauliyah, takbir Allahu Akbar. Takbir ada 2, ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Kalau takbiratul ihram takbir sebagai awal sholat, dan kalau takbiratul intiqal takbir untuk melakukan perubahan dalam gerakan sholat. Sama 8 takbir ini di Indonesia baru bahas tentang takbir pun ternyata ada syaratnya, ada rukun takbir. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah berdiri. Ini termasuk rukun perbuatan juga bagi yang mampu, itu pun dalam sholat fardu. Yang keempat, yang keempatnya qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Yang ini termasuk rukun yang bersifat ucapan. Tadi ucapan yang pertama apa? Takbiratul ihram. Kemudian yang berikutnya adalah Fatihah. Dan yang keberapa? Yang kelima al-khamis, yang kelima adalah ar-ruku'. Yang kelima adalah ruku'. Yang keenam tumanina dalam ruku'. Ada sebagian yang mengatakan tumanina itu bagian dari rukun tadi. Makanya ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13. Kalau yang 13 disatukan berarti rukun dengan tumaninanya disatukan. Kita ambil pisah saja Pak. Jadi yang kelima adalah ruku', yang keenam adalah tumanina dalam ruku'. Tumanina dalam ruku'. Kemudian yang berapa? Yang berapa Pak? Yang ketujuh Pak. Yang ketujuh apa Pak? I'tidal. Yang kedelapan tumanina dalam i'tidal. Sekarang kita bicara teorinya dulu Pak. Kita bicara teorinya dulu untuk praktek dalam hal pelaksanaan ibadah sholat. Ruku itu ini udah saya bahas waktu itu di rumah saya. Ya, ruku itu yang paling ada ruku yang minimalis gitu, ada ruku yang maksimalis. Ruku yang paling minimal dalam kondisi berdiri, ruku yang minimal dalam kondisi duduk. Ada perbedaan. Mana yang termasuk ruku yang minimal dalam kondisi berdiri? Kalau ruku yang berkondisi berdiri, yang penting jari tangan kita memegang
memegang lutut walaupun nggak rata gitu. Itu minimalis banget dalam kondisi berdiri. Nah, kalau yang termasuk rukun sholat untuk ruku yang sempurna, syaratnya ada 4 gitu, Pak. Jadi syarat ruku yang sempurna itu ada 4. Yang pertama, ketika seseorang mau ruku itu lurus antara 3 hal. Apa, Pak? Kepala, kemudian ini punggung sama ini. Jadi rata. Kalau bahasa fikihnya itu seperti hamparan tembaga, gitu. Lempengan papan. Jadi harus rata antara kepala, punggung sama ini. Rata, lurus, itu yang sempurna. Jadi tidak boleh bengkok. Kemudian yang keduanya lututnya berarti lututnya posisi lurus, walaupun bisa saja kondisi lututnya nggak dalam kondisi lurus. Yang minimal itu saya praktek ya Pak, saya praktek. Kalau yang minimal itu bisa. Ini udah sah Pak, ini udah sah. Tapi kalau yang maksimal, posisi ininya dipegang, si punduknya lurus, posisi rata ini antara ini sama kepalanya, posisinya rata semua. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, tegak lututnya, tidak bengkok, tidak gini. Kan bisa aja begini ya? Bisa ya Pak? Boleh itu Pak. Nah, ya boleh, sah. Cuman yang kita ambil yang maksimal. Kalau minimal kan yang penting ini aja dipegang. Nah, kalau yang utama itu syaratnya ada 4. Yang pertama harus lurus. Ini sama kepala. Yang keduanya ini lurus berarti. Kakinya lurus. Dan yang ketiga lututnya menggenggam. Jadi menggenggam oleh jari tangan. Gini. Kan ada begini. Ada di bawah. Gimana kalau panjang tangan? Jangan sesuatu. Kalau yang panjang tangan gimana, suka begini? Iya. Nggak apa-apa, silahkan aja. Yang penting prinsipnya ininya lurus. Pandangan lihat ke tempat sujud, tangan menggenggam lutut, ini posisi lurus, kemudian kepala, pundak, dan punggung kondisi lurus. Itu yang ke-8 Pak. Yang ketiga. Yang keempat, syarat ruku yang sempurna adalah, kan tadi posisi ini direnggangkan Pak, jarinya agak renggang, tidak terlalu renggang begini, itu malah lagi tantangan. Ini posisinya ini sedikit terbuka tapi enggak begini, tapi posisi lurus gini. Jadi boleh ada yang mau pakai Pak? Nah, ini boleh. Dulu nggak kelihatan. Ya, dulu boleh. Ini biar kelihatan. Ini nggak apa ya Pak, bukan ngajarin nih saya ini, sambil mau perbaiki saya juga sama. Oke Pak. Pakai di sini kali. Yang minimal, kalau yang minimal yang penting ini gini. Kan ada yang lagi malas Pak. Kalau lagi malas ini, Allah. Sami Allah. Sah Pak, sah itu sah. Nah kalau yang maksimal prinsipnya satu. Ininya lurus, maaf. Ini lurus. Satu dulu yang kita pegang. Satu, lurus. Ibaratkan kalau kita nyimpen papan ini posisinya rata. Nyimpen keras gak tumpah ya. Gitu, lurus. Terus yang kedua apa? Kakinya ini lurus. Yang ketiga, posisi tangannya menggenggam lutut. Yang keempat, kenapa? Gitu, supaya biar lurus pundaknya. Berarti nggak maksimalis deh. Kita ambil yang maksimalis ini. Wah, dulu kalau dalam bahasa fikihnya. Yang keempat, si jarinya agak dibuka. Nah kayak gini Pak. Ini kesempurnaan seseorang mau ruku. Gimana kalau misalkan nggak seperti ini? Ya tetap sah rukunya. Tapi tidak mendapatkan keabdolan, kemaksimalan dalam hal ruku. Karena syaratnya ruku yang maksimal itu ada 4. Jadi ininya harus lurus, kakinya juga harus lurus, ini harus digenggam dan tangannya harus agak ter.
Ada pertanyaan Pak? Tidak ada Pak ya? Itu dalam kondisi berdiri. Gimana kalau seseorang dalam kondisi duduk? Kalau seseorang dalam kondisi duduk tentu disesuaikan dengan kondisi duduknya seseorang. Karena ada yang posisi duduknya bisa sambil begini, ada yang kondisi begini. Kalau di rumah sakit kayak gimana Mas? Kan kamu juga begini Pak ya? Di rumah sakit kan? Kalau di rumah sakit kan seadanya duduk sedapatnya. Ini kan pakai ini misalnya, ini pakai infus. Kan nggak mungkin diduduk-dudukin sesempurna mungkin. Artinya sangat kondisional. Nah, yang dikejar dalam hal teknis dalam ruku adalah rukunya yang diambilnya, bukan posisi kakinya. Nah, bagaimana posisi yang baik, yang paling minimal ketika seseorang melaksanakan ruku dalam kondisi duduk? Kalau posisi begini, posisi duduknya, maka agar dicondongkan ke depan, kepalanya, dahinya setara dengan ini. Minimal ya, minimal begini. Allah. Nih, minimalnya nih Pak, minimal. Maksimalnya mana? Tempat sujud kan ini. Tempat sujud kan ini. Nah, yang maksimalnya ini begini. Gimana ngebedain antara ruku dan sujud? Kan sama ya? Kalau kondisi duduk. Kalau sujud, kalau bisa nempel silakan nempel. Tapi kalau nggak bisa nempel, ambil perbedaan antara ruku dan sujud. Misalkan gini. Kalau dalam posisi seperti ini, Allahu Akbar. Ini minimal nih, minimal. Kalau yang maksimalis, Allahu Akbar. Ini lurus dengan tempat sujud. Berarti kalau ruku, kalau sujud berarti ya tinggal ditempelkan. Nanti kita bicara tentang syarat sujud. Ini kita bisa ruku dulu. Karena ternyata ruku juga ada ketentuannya Pak. Ya nggak asal ruku. Itu kalau dalam hal posisi sambil. Yang berikutnya bacaannya. Ingat Pak, yang wajib itu apanya? Gerakannya. Karena termasuk rukun perbuatan. Bacaannya itunya hukumnya sunnah. Kalau bicara sunnah mah silahkan saja. Kalau kita mau dapat bonus tambahan pahala ya lakukan sunnahnya. Karena yang namanya sunnah itu mayusabu ala fayu wa yu'aqabu ala tarki. Bila mana dikerjakan dia dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi sebaiknya dikerjakan. Makan nasi doang aja boleh. Siapa yang ngelarang gitu loh? Masa nasi doang sih? Kan harus pakai lauk. Nah lauk itu diibaratkan sunnah. Gitu Pak ya? Lauk itu diibaratkan sunnah. Nah, tadi mana bacaan ketika seseorang melaksanakan ruku? Prinsipnya bacaan yang biasa dibacakan Subhana Rabbiyal Azim. Hati-hati Pak bacaannya. Ada yang begini, mohon maaf. Subhana Rabbiyal Azim. Salah itu. Subhana Rabbi. Subhana ma suci Allah, Rabbi duhai Tuhanku. Rabbiyal Azim yang maha, Subhana Rabbiyal Azim yang maha agung, wa bihamdi dengan memuji kepada Engkau. Jangan gini, Subhana Rabbiyal Azim. Kan anak kalau hafalan gitu. Subhana Rabbi. Salah itu Pak, dari sisi arti salah. Harus pakai syiddah, tasdid. Rabbi itu artinya Tuhan, pangeran kalau bahasa Sunda. Allah yang masuk. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Berapa minimalnya? Minimalnya 3 kali. Boleh nggak 1? Boleh 1, tapi khilaful aula. Maksudnya apa? Sulaya atau kalau bahasa Sundanya sulaya dari kesempurnaan. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Tidak sempurna. Tapi boleh nggak? Boleh, nggak baca juga boleh. Iya Pak ya? Nggak baca juga boleh. Nggak bisa diam aja menang boleh. Boleh. Tapi kan kita ngambil tadi pengen dapat nilai poin lebih kan Pak ya. Nah, makanya lakukan seseorang dengan melaksanakan bacaan doanya. Baca 3 kali. Boleh kalau lebih dari 3 kali? Boleh. Silahkan baca 5 kali. Boleh kalau lebih? Boleh baca 7 kali.
Boleh nggak lebih? Boleh baca 9 kali, boleh baca 11 kali, tidak dianjurkan lebih dari 11. Itu pun dalam kondisi sholat sendiri. Nah ini hati-hati Pak. Kalau dalam sholat berjamaah, seorang imam tidak dianjurkan terlalu panjang kecuali difahami oleh jamaahnya. Bahkan dalam hukum fikih makruh Pak hukumnya, seorang imam terlalu memanjangkan bacaannya tanpa difahami dan disepakati oleh jamaah. Terus gimana dong ya? Yang standar saja, kecuali kalau jamaah tahu si A itu kalau jadi imam biasanya panjang, makmumnya harus ngerti. Tapi kalau makmumnya yang standar biasa-biasa saja, sholat yang biasa saja, kemudian si imam sengaja sujudnya atau rukunya 11 kali dibaca, udah gitu anteng banget bacanya. Subhanallah. Kita kan biasanya kotas khas ya Pak ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Saya kira nggak nyampe 1 menit. Nyampe 1 menit nggak? Kalau 1 menit sholatnya bisa 6 menit gitu Pak. Enggak, cuma berapa detik kan Pak? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh nggak dipanjangin? Boleh, silahkan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat wa silahkan. Bahkan ada doa-doa yang lain dipanjangkan yang dicontohkan oleh Rasulullah, silahkan. Yang penting kalau posisi jadi imam harus difahami oleh jamaahnya. Karena makruh hukumnya si imam memanjangkan bacaannya yang tidak biasa. Makanya kalau mau manjangin silahkan panjangin. Tapi kalau sholat sendiri, kalau sholat tahajud bebas Pak, mau 2 jam juga 2 rakaat silahkan. Betul nggak? Coba kalau 2 jam di masjid, sholat berjamaah. Kalau ditinggalin protes jamaah, baru 10 menit aja udah kelamaan, jamaahnya udah protes. Ya, imam jalan. Ya, nah makruh Pak hukumnya. Seorang imam terlalu lama memanjangkan bacaan. Makanya boleh lebih dari 3. Jadi 5, 7, 9 atau sampai 11 kalau sebelumnya dikomunikasikan dulu. Dikomunikasikan dulu itu gimana? Bukan berarti minta izin, bukan Pak. Bukan berarti gini. Izin ya, nanti kalau baca panjang, kata jamaahnya, enggak ada izinin. Coba kalau izin gimana? Enggak, yang penting dikomunikasikan, disampaikan ke jamaah. Cuman kalau yang langkah bijak, nggak usah terlalu panjang. Kecuali kalau di sholat sendiri, sholat sunnah silahkan. Itu pun sholat sunnah, jangan sholat sunnah rawatib terlalu panjang. Nunggu orang jamaahnya juga kadang-kadang suka bikin tegel ya Pak. Ya, amat lagi sholat sunnahnya ini udah waktu. Apalagi kalau jam kantor kerja semua kan, waktunya benar-benar benar-benar terbatas, ini lama, itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Jadi yang lebih baik ambil yang standar yang minimal tapi dapat, yaitu minimal 3. Lebih boleh silahkan. Dan seterusnya. Bahkan nggak baca juga apa, karena wajibnya itu gerak. Sama saya pertanyaan Pak Menteri. Lanjut. Oke. Tentang ruku selesai ya Pak? Tentang ruku selesai. Nah ingat Pak, dari yang ke-7, yang ke-5 rukun sholat yaitu ruku, yang ke-6 rukun sholat itu tumanina dalam ruku. Berarti ojo berusaha kerusuk kalau tarung jawab. Tidak boleh terlalu terburu-buru, anteng dulu, diam. Yang namanya tuman itu apa Pak? Diam sejenak, biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Diam dulu sebentar untuk melakukan aktivitas yang berikutnya, gitu intinya. Jangan plok tangkapan tumaninanya nggak dapat, nggak satu sholat. Jadi Allahu Akbar, tenangkan dulu, posisikan dulu ketika sedang ruku, baru baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Apa tuh Pak? Tidak, yang keberapa rukun sholat yang berapa tuh? Rukun sholat yang ke-8. Yang ke-9-nya tumanina dalam i'tidal. Hati-hati juga dalam i'tidal dan tumanina dalam i'tidal.
Karena banyak orang yang setelah i'tidal gak dapat tumanina langsung sujud. Maaf saya contohkan Pak. Maaf ya. Ini rukun nih Pak. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dapat nggak Pak? Nggak dapat itu. Tumaninahnya mana? Belum berhenti. Tangannya. Yang namanya tumaninah itu berhenti sejenak dari aktivitas yang sebelumnya. Ini tidak itu kan bahasa Arab artinya kembali dari posisi ruku ke posisi berdiri. Namanya iya tidak itidal. Jadi berhenti sejenak setelah melakukan ruku. Setelah ruku sami Allahu liman. Nah, posisi tangan boleh Pak hukum. Boleh begini lagi. Boleh sami Allahu liman hamidah. Boleh seperti ini. Jadi boleh begini. Mana yang paling utama antara begini sama begini? Yang paling utama begini. Jadi sami Allahu liman hamidah. Plak. Diam dulu sebentar. Trap. Subhanallah. Baru subhanallah. Baru Rabbana alhamdu. Baru baca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu bacaannya. Sekarang kita pahami dulu. Saya belum memahami tentang bacaannya dulu. Yang penting gerakan dan fikihnya dulu deh Pak. Nanti baru kita setelah fikihnya dapat, baru nanti kita masukin dulu ruhnya. Ini jasadnya dulu kita dapat nih. Ruhnya udah dapat, jasadnya udah dapat, baru ruhnya. Ruhnya itu apa? Bacaannya. Bacaan yang gimana? Yang bisa nuntun lisan dengan hati gitu. Jadi setelah i'tidal itu, jadi harus diam dulu. Sami Allahu liman. Blok diam dulu. Ada yang begini. Saya pernah lihat itu. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Enggak ada pertemuan. Iya, ada pertanyaan teman-teman. Itu posisi begini sebenarnya gimana sih Tat? Kadang sering sih ngelihat Sami Allah liman hamidah, dia kayak baca doa kunut, posisi kunut iya. Kayak baca doa. Sebenarnya nggak disunahkan itu. Saya juga nggak paham itu udah benar. Iya makanya. Itu nggak disunahkan. Itu nggak benar tuh gitu, bagaimana? Kurang tepat. Kalau nggak benar berarti yang nggak benar mah ya nggak sholatnya. Nggak, soalnya dia kan nggak tahu dari mana asalnya itu, apa gimana gitu. Cuman mungkin apa ya, tujuannya sih sambil doa kan ada robbana. Iya. Robbana walakal hamd itu. Kan ada robbana walakal hamd, boleh dibaca seperti itu, atau robbana lakal hamdu mil'us. Itu doa memang benar. Iya. Robbana maksudnya Allah, tapi tidak dianjurkan untuk diangkat tangan. Dalam sholat itu hanya 4 tempat yang dianjurkan mengangkat gerakan tangan. Hanya 4 tempat saja. Mana? Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika mau ruku. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat ketika setelah tasyahud awal berdiri. Hanya 4 saja, selebihnya nggak disunahkan. Jadi ada 4 tempat yang disunahkan. Kalau bahasa Sapina itu mana? Kalau bahasa Sapina itu yusanu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'. Disunahkan mengangkat tangan dalam 4 tempat. Yang pertama inda takbiratul ihram, wa inda ruku', wa inda i'tidal, wa inda qiyam min tasyahudil awal. Hanya 4 tempat, selebihnya tidak disunahkan. Nah, bagaimana dalam sholat ada doa? Nah, contoh dalam kunut, kita kan silakan diangkat tangan sunnah. Allahumma hadina fi man hadaitu afina dan seterusnya. Allahumma anfa'na. Jadi Pak, ada doa tolak balanya di situ. Kalau ada tolak bala, Allahumma anfa'na minal bala wal wabak. Cepat dibalikin tangannya. Balikin tangannya gitu. Allahumma, itu namanya tolak bala. Allahumma anfa'na minal bala wal wabak wal fasha wal munkar wal amr wal fitan. Ma dhahara minha wa batan min baladina khassa. Kami budani muslimin amma innaka ala kulli syai'in. Balikin lagi. Nah, setelah selesai Rasulullah SAW kan selesai doa. Di luar sholat disunahkan mengusap
muka. Di luar Sholat. sholat, di dalam sholat tidak disunahkan. Makanya ketika selesai kunut tidak disunahkan untuk musab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gini Pak, Iya. tidak disunahkan itu. Jadi langsung saja lepaskan, langsung sujud. Langsung lepaskan sujud. Jadi tidak disunahkan. Nah, mungkin tadi ada yang Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa seolah doa itu. Iya. Padahal itu sebenarnya bacaan ketika baca Tidak. bacaan ketika tidak, dan tidak disunahkan mengangkat tangan, lepaskan saja. Makanya ketika mengangkat tangan ini langsung dilepaskan. Kalau ini masih bergerak-gerak itu berarti belum ada tumanina. Kalau tumanina itu harus berdiam Benar. sejenak. Ada pertanyaan Pak? Lanjut. Yang keberapa Pak? Nah, biar cepat banyak. 3 bulan lulus lama. Yang berikutnya adalah atas yang ke-9, sujud marrataini. Sujud 2 kali. Sekali lagi, yang ke berapa? Yang ke-8. Yang ke-8 ya? Yang ke-9 Pak. Kan yang ke-8 itu tumanina adalah i'tidal. Yang ke-9-nya adalah sujud 2 kali. Wal 'ashiru at-tumaninatu fi. Yang ke-10 adalah tumaninah dalam melaksanakan sujud. Nah, sujud adalah hal yang paling disukai oleh Allah. Kenapa sujud hal yang paling disukai oleh Allah? Di antara semua gerakan sholat yang paling Allah sukai adalah ketika hamba sedang bersujud. Makanya doa yang paling mustajab saat ijabah salah satunya ketika sedang sujud. Makanya disunahkan ketika sujud yang terakhir dipanjangin sujudnya untuk meminta sama Allah. Itu pun sekali lagi Pak, dalam sholat sendiri. Berjamaah imamnya harus bijak juga, jangan terlalu lama sujudnya. Ntar ada cengkat lagi, belum cengkat lagi, baru gitu. Kalau imamnya sujud lama, saya kan, makmumnya kan ini udah belum ya? Jangan-jangan udah sujud tapi kedengeran. Allahu Akbar. Belum sujud lagi. Ini enggak. Jadi dapat bonus sujudnya. Ya kan, Pak? Nah, imam pun sama. Seorang imam sama dengan posisi ruku tadi, Pak. 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Tidak dianjurkan lebih dari 11. Tidak dianjurkan lebih dari 11. Kalau mau lebih dari 3, 5 silahkan. Yang penting dikomunikasikan dengan makmum. Jadi sebenarnya gini Pak, dalam konsep tinggi dalam berjamaah itu masya Allah, si imam dan si makmum itu harus punya chemistry yang baik gitu. Jangan mentang-mentang terserah gua dong, gua jadi imamnya. Ya kan ada yang gitu kan Pak ya. Lu mau gimana juga ikutin gua dong. Benar nggak tuh Pak? Benar Pak. Benar itu dari sisi imam, iya. Si makmum apapun yang terjadi ikutin imam. Lama sebentar ya monggo, itu resiko. Tapi bicara masalah bijak dari situ, si imam juga harus bijak, si makmum juga harus bijak, si makmum juga. Kalau bertemu dengan si imamnya yang anteng, makmum ridho dengan apa yang terjadi. Makanya konsep kepemimpinan itu kan gitu. Kepemimpinan yang paling ideal ikuti aja dalam sholat. Jadi kepemimpinan di masyarakat, kepemimpinan dimanapun, lihat saja kondisi orang ketika sedang sholat. Apapun yang terjadi, si makmum wajib ngikutin imam. Ketika si imam tidak mau ngikutin imam, si makmum tidak mau ngikutin imam, maka batal berjamaahnya, batal kebersamaan kepemimpinan kan gitu. Terus kalau si imam sama boleh nggak dikoreksi? Boleh dalam sholat. Sholat aja ketika sholat boleh dikoreksi ketika salah imam. Dengan cara apa? Nah, pakai hukum fikih juga. Laki-laki dan perempuan beda caranya. Kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah. Tapi jangan sambil marah-marah. Subhanallah. Kagak ngerti. Subhanallah. Batal pakai gitu. Gitu. Nah kalau makmum, kalau imamnya yang perempuan,
makmumnya perempuan cukup nebu. Nggak kedengeran ikuti imam. Kalau memang prinsip, memang itu batal, daripada kita lanjut kok kita tahu bahwa itu batal, lepaskan berjamaahnya, kita sholat munfarid. Namanya mufarroqoh, namanya memisahkan diri dari sholat berjamaah. Baik, sampai sini ada pertanyaan mau ya? Kalau imamnya salah baca lafaz, kita ikuti lafaz yang salahnya apa subhanallah? Kalau imamnya baca salah lafaznya, kita diam dulu. Kita diam dulu. Jangan langsung ingat nih, diam dulu saja. Siapa tahu imamnya sedang konsentrasi untuk memperbaiki bacaan. Kan kalau si imam misalkan kebetulan baca surah terutama, Fatihah jarang yang salah, Fatihah jarang ada yang salah. Ada juga sih yang salah kalau grogi mah ada. Kalau lagi baluang sama imamnya, saya juga pernah salah ya, salah aja tetap. Tapi kalau misalkan ketika si imam salah, si makmum jangan reang semua itu Pak. Kan ada yang satu bilang subhanallah, yang lain bilang subhanallah, yang satu bacaan imam udah pasti grogi, cover, ya kan? Diam dulu sejenak. Nah, setelah dia berulang kali misalkan surah yang pendek saja, kalau salah ya salah aja. Apalagi surah apa tuh? Alam Nasrul, Alam Nasrul, Fasirul, Qadir, Qawijab, Aladin, Qadadul, Parapan Nabil, Fa'inna Marusul Yusuf, terus ujungnya malah surah yang lain misalkan Al-Kafirun misalkan, Al-Kafirun bolak-balik muter-muter. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abad. Ini si imam tuh lagi mikir, "Wah, ini ujungnya kemana nih?" Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Yang belakang udah batal tuh, Pak. Kalau mau jangan dehem. Subhanallah. Wala antum abidun nama abud subhanallah. Gua bingung. Wala ana wala antum wala dhor. Akhirnya amin lagi. Nah, si makmum udah tahu salah ngikutin nggak? Udah tahu imam salah, lakum dinukum waliyadi ini wala dholin. Makmumnya amin, amin. Ini jadi batal semua. Jadi kalau imamnya salah, si makmum juga harus bisa cara ngasih tahunya. Jangan sampai ngasih tahunya juga terlalu over, terlalu berlebihan. Hati-hati malah yang batal si makmum. Malah si makmum yang batal kalau imam salah. Yang diem aja apa ya? Diam dulu Pak, diam dulu. Bukan diam aja, tapi diam dulu. Berikan kesempatan bagi si imam mengkoreksi. Posisi imam nih Pak, kalau kondisi begitu, mendingan ganti surah. Kalau udah belibet, diam dulu imam. Nah, kalau udah kayak gitu si makmum nggak boleh intervensi. Nggak boleh intervensi. Ya, imamnya kagak bisa. Bukan nggak bisa, kadang-kadang grogi. Atau lagi baluang, lagi banyak pikiran. Tagihan belum dibayar. Misalkan kan gitu, bisa saja kan Pak. Jadi banyak pikiran yang dipikirkan, ternyata pas baca surah melanggar kemana-mana. Kan gitu. Nah, berikan kesempatan si imam untuk memperbaiki bacaannya. Nah, si imam udah berulang-ulang memperbaiki bacaannya, salah juga, stop. Pertanyaannya, ingat, bacaan surah hukumnya apa? Sunnah ya Pak ya? Sunnah. Dengan satu ayat dua ayat itu udah sah. Ya kan? Enggak, bukan berarti satu surah itu kan? Jadi kalau ya ta'ala a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Diam. Allahu Akbar. Sangat. Sah orang baca Yasin doang aja sah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Makmumnya udah ketus, ya lama lah ini. Yasin 83 ayat. Allahu Akbar. Ye, cepet. Si makmum kena prank dari imam. Pikirin mau panjang kalau Yasin sah. Karena minimalnya apa? Satu ayat. Kali kondisi imam kalau seperti itu, kalau mau lanjutin boleh silakan, mau ganti surah silakan. Kalau makmumnya ngasih tahu ayat yang salahnya, Boleh si makmum ngasih tahu, cuma itu tadi
Berikan kesempatan dulu si imam untuk memperbaiki. Kalau si imam udah diam dulu sejenak, nah itu kan lagi berpikir si makmum baru nyamut tuh, benerin surahnya, imam akan melanjutkan selesai. Nah, jangan sampai ganti, ganti, jangan di sholat pak jadi batal. Jadi nggak ngasih taunya juga pakai ilmu, pakai kumpul. Ada lagi pak? Ada lagi? Lanjut pak. Oke, tadi kita bicara masalah sujud ya pak ya. Nah, ketika seseorang melakukan sujud, ada hal yang harus betul-betul dipahami ketika seseorang sujud. Karena ada syarat sujud. Sekali lagi, ada syarat sujud. Mana? Syurutus sujud sab'atun. Syarat sujud itu ada 7. Ada 7 pak, ternyata syarat-syarat sujud itu. Syarat sujud ada 7. Yang pertama, ayat sujud ala sab'ati a'dha'in. Harus sujud dengan 7 anggota sujud. Sekali lagi, harus sujud dengan 7 anggota sujud. Mana anggota sujud yang 7? Kening 1, telapak tangan 2 jadi 3, 4, 5, kaki. Asobiah ya, asobiah itu berarti dalamnya, bukan ujung kaki. Tapi nanti kita satu-satu. Jadi yang pertama, syarat sujud ayat sujud ala sab'ati a'dha'in. Harus sujud ke 7 tempat sujud. Berarti ke 7-7-nya harus kena. Ke 7-7-nya harus kena. Kemana? Ke tempat sujud. Ke tempat sujud. Yang kedua, jabhat wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Keningnya, dahinya, jidatnya harus terbuka. Ingat pak, sujud itu ketika kening sujud itu bukan seluruh kening, bukan seluruh dahi, tapi apa pak? Sebagian dahi saja. Coba pak, kalau seluruh dahi, seluruh jidat, berarti gulang-guling pak. Ini kan? Nah, dahinya harus terbuka, berarti tidak boleh ada satupun yang menghalangi. Nah, maaf nih pak, kalau pakai peci. Nah, kalau pakai peci kan ada yang begini pak. Kira-kira terhalang nggak? Terhalang, apa otomatis. Ininya. Nah, ketika seseorang sujud, ini harus kalau memang kita pakai peci atau pakai sesuatu yang ini harus diangkat sedikit agar ininya terbuka. Karena syarat, kalau nggak terbuka dahinya, ya nggak sah. Nggak sah. Nah, bagaimana kalau dahi terhalang oleh sesuatu yang ada pada tubuh kita? Nanti ada di syarat yang lain. Misalkan kita pakai kupluk, sorban nggak boleh sorban. Kita pakai sorban, sorban kan? Nah ini, saya pakai sorban nih pak. Kalau sorbannya misalkan dibikin, nah, kalau saya dingin kan suka begini. Ya. Boleh nggak? Boleh pak, silakan. Yang penting ada sorban. Boleh pak. Nah, ini posisi ini kan bergerak nih pak. Ini bergerak berarti kan ini tidak boleh menghalangi ke tempat sujud, menghalangi jabhah, dahinya tidak boleh terhalang. Ini misalkan begini, ketika dalam sujud, ininya begini terhalang. Nah, itu nggak sah, hati-hati. Nggak sah karena terhalang oleh ini. Yang gitu. Atau apa lagi pak? Kalau ininya terbuka, kalau ininya di sini mah, ini di sini, kita pakai apa namanya? Pakai sajadah. Kita di sini, tapi nggak dipakai, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ininya panjang, ini kan panjang nih pak. Ini kan panjang loh. Nih, pas sujud kan, nah ini terhalang misalkan gini. Kita terhalang, nah itu yang nggak boleh. Karena ini terhalang bergerak. Sama dengan rambut, sama dengan apalah yang
yang kita kupluk, sama dengan apapun yang menghalangi sampainya dahi ke tempat, termasuk rambut, kecuali rambut yang tumbuh tidak biasa. Ada nggak yang tumbuh tidak biasa? Ada nggak? Ada Pak. Ompel. Ya, semacam tompel, tempel di sini, itu kan ada rambutnya. Gak halang nggak apa-apa ya. Tapi kalau sesuatu yang dibuat ya nggak sah, nggak boleh. Ada lagi Pak? Yang keberapa tuh Pak? Yang kedua Pak. Sekali lagi syarat sujud. Tenang Pak, baru jam berapa nih Pak? Ini sampai jam berapa? Sampai jam 12 ya? Oke. Saya nggak siap Pak. Oke Pak. Sampai jam berapa? Setengah 10 selesai? Setengah 10 ya? Oke, masih ada 3 menit lagi. Saya masih saya lagi Pak. Oke, ini penting banget, sepele tapi penting. Kenapa? Sehari-hari, ya Pak ya? Sehari-hari kita sholat Pak. Sehari-hari kita sholat. Ternyata sujud aja ternyata ada, ruku saja ada caranya ya. Sujud pun ternyata ada caranya. Oke, syarat yang keberapa Pak? Saya ulang lagi. Syarat sujud dan tujuh yang pertama, ketika sujud harus mengenai ketujuh anggota sujud. Yang kedua, dahinya harus terbuka. Yang ketiga, watahamulu birojhi, menekan menempel Pak ini, menekan kepalanya ke tempat apa? Ke tempat sujud. Berarti ketika seseorang sujud, kepalanya harus benar-benar nempel ke tempat sujud. Emang ada yang nggak nempel? Ada Pak. Coba kalau tempat sujudnya yang tebal. Kalau ini kan tebal enak nih, keras, udah pasti kena kan? Coba kalau yang tebal, kan ada sajadah yang tebal, yang kayak kasur matras itu ya, yang agak empuk kan, empuk banget tuh Pak. Kan berarti cuma nempel. Nah, itu harus benar-benar menekan ke tempat, harus benar-benar ditekan tuh kepalanya. Jadi ya ke tempat sujudnya. Nah, kacamata Pak, kacamata juga. Kalau kan ada yang pakai kacamata tapi tidak menghalangi karena biasa. Kalau saya nggak bisa Pak, karena seperti dibuka. Ada juga yang silahkan nggak masalah. Yang penting ininya tidak menghalangi. Hidung harus kena nggak? Enggak Pak, hidung kasihan yang pesek Pak. Iya, hidung nggak termasuk rukun sujud Pak, nggak termasuk anggota sujud. Jadi kalau mau kena monggo, nggak kena, kalau hidung masih silahkan aja. Cuma rata-rata kena ya Pak. Tapi masker kan iya. Dimancung. Kalau yang mancung Pak. Kalau yang mancungnya ke dalam kayaknya enggak. Nah, masker terhalang nggak? Terhalang nggak masker? Terhalang, tapi kan bukan jidat. Kalau maskernya yang dipakai di jidat baru itu nggak boleh. Tapi kan kalau masker kan di sini, berarti sah. Jadi masih di jidat. Iya. Dia waktu pertama Sampai jidat daripada hitam. Nah, yang jidatnya suka itu tuh gimana tuh? Ya mungkin karena sering sujud aja. Dulu terus kita masih muda suka pusat Pak. Pusat pakai ini. Ini kan suka ada hitam ya, kapalan hitam kan. Nah, sujud juga sama. Kalau orangnya rajin sujud, ya mungkin bahasa apa itu dalam Quran surah Al-Fath yang terakhir, Muhammadur Rasulullah asyhadu alla ilaha wa bainahum, terus ada lafaz min aktsaris sujud, ada bekas sujudnya. Nah, itu kan ciri ahli ibadah salah satu, tapi tidak mutlak. Tidak mutlak ya. Banyak orang yang mungkin aja jidatnya kejedot, kemudian hitam. Cuma rata-rata memang ahli ibadah. Cuma saya nggak paham juga kok bisa sampai terlalu. Ada yang hitamnya banget gitu ya. Saya juga nggak paham sholatnya kayak gimana tuh. Berarti bagus banget sholatnya. Khusnudzon apa gitu. Atau mungkin bisa saja sebiadanya yang keras.
Kalau yang empuk kan nggak baik. Kan gitu. Nah, ketika seseorang sedang sujud harus menempel Pak ini. Kepala itu harus menempel. Berarti harus ditekan benar. Harus menekan benar ke tempat sujud. Jadi nggak cukup. Anak kecil kalau sujud kan begini Pak. Kayak papa Tomesa kalau sujud. Nah. Ada gitu? Iya. Itu harus kena Pak. Harus benar-benar. Makanya kalau sajadahnya yang terlalu tebal, yang tebal itu ya kadang-kadang nutup ini dong. Coba aja Pak, saya. Kalau tebal banget dan ini empuk banget, ini pasti gini kan jadi Mendem muka. mendem. Nah, resiko yang penting ini harus kena ke tempat, harus benar-benar nempel ke tempat Sahabat yang keberapa Pak? Yang ke? Empat. Lanjut nggak Pak? Lanjut. Sini udah lewat 2 menit, lanjut ya. Habisin ini nyambung. Oke, lanjut. Wa adamul huwiyyi li ghairihi. Yang ke berapa? Tidak bergerak untuk selain sujud. Jadi wa adamul huwiyyi itu tidak boleh turun ke bawah. Tujuannya hanya untuk sujud. Ada nggak tujuan ke bawah untuk selain sujud? Ngambil kacamata atau ngambil uang? Tiba-tiba ada uang 1.000, kan bisa diinjek pakai kaki. Nah, ini atau jatuh kacamata, set ngambil. Orang sujud nggak boleh tujuan lain. Jadi tujuannya apa ya? Sujud udah. Nggak boleh tujuan ngambil kacamata. Nggak boleh tujuan kalau anak kecil dia ini kepalanya anak kecil kan gitu. Wah, aku anak kecil anak saya gitu tuh. Kan begitu ya. Nah, tidak boleh tujuan yang lain. Tujuannya hanya untuk Sujud. walaupun kebetulan misalkan. Kebetulan dia kena apa, itu kan kebetulan, tapi tujuan utamanya adalah melaksanakan sujud. Tidak boleh seseorang turun, bahasa fikihnya wadamul huwiji, tidak boleh ada tujuan lain seseorang melaksanakan turun kepalanya kecuali untuk melaksanakan sujud. Yang keberapa? Yang kelima, wa la yasjuda ala syai'in biharokatihi. Yang ke berapa? 5 ya. Hendaknya tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya yang tadi saya maksud. Tidak sujud di atas sesuatu benda yang bergerak dengan gerakannya kayak tadi. Ini surban kan bergerak nih Pak. Bergerak tidak boleh kita. Atau pakai jubah, atau pakai jaket, atau pakai apa yang menghalangi. Kalau saya lagi dingin kan biasanya gini Pak. Kalau Pak Kiai gitu Pak. Kalau Kiai begini. Begini kan. Ini kan begini Pak. Boleh silahkan. Cuma nah, ini kita nggak boleh sujud terhalang oleh ini kan berarti. Ini kan terhalang. Nah ini nggak sah. Ini nggak sah kalau kayak gini Pak. Karena ini terhalang. Jadi menempel terhadap segala sesuatu yang bergerak itu nggak boleh juga. Atau ininya yang di bawah itu nggak boleh. Yang keberapa tuh Pak? Yang kelima ya? Kelima. Wartifai asafilihi ala a'alihi. Yang ke-6 mengangkat anggota tubuh bagian atas dan merendahkan bagian atas ke bagian bawah. Sujud itu kan kebalikan dari kebiasaan kita sehari-hari. Kepala di atas, kaki di bawah kan? Ketika seseorang sujud, yang di atas jadi posisi di bawah, yang di bawah posisi jadi atas. Makanya kepala disimpan di paling bawah. Yang biasa di bawah diangkat ke atas. Artinya apa? Sesuatu yang hina dina di mata Allah. Makanya Allah paling suka ketika seseorang sedang bersujud. Yang paling Allah suka adalah orang ketika bersujud. Artinya apa? Betul-betul merasa rendah di hadapan Allah itu ya ketika seseorang bersujud. Kepala manusia aja memberikan penghormatan kepalanya di mangutin kan bawah gitu Pak. Oh silakan. Itu manusia tuh. Manusia. Makanya ini lebih lagi karena Allah yang kita sembahnya dikenain. Makanya tidak diperbolehkan bersujud kecuali kepada Allah. Tidak boleh dengan manusia sampai menghormatinya sampai sujud benar. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi sujud itu mending Allah.
Gitu. Yang keberapa, Pak? Yang terakhir, syarat sujud itu adalah waktu makninah fihi, tumanina dalam sujud. 7 hal yang harus dipenuhi ketika seseorang melaksanakan sujud. Yang pertama, sujud di atas anggota sujud yang 7. Yang kedua, hendaknya dahinya terbuka. Yang ketiga, menekan kepalanya betul-betul menempel ke tempat sujud. Yang keempat, tidak bergerak untuk selain sujud. Tidak ada tujuan lain kecuali seseorang melaksanakan sujud. Dan hendaknya tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang bergerak dengan tubuh kita atau dengan ketika seseorang sedang sholat. Dan yang keenam, mengangkat anggota tubuh bagian bawah di atas, anggota tubuh bagian atas di bawah. Dan terakhir, tumanina dalam melaksanakan sujud. Nah, nanti baru apa yang harus dilakukan ketika sujud, bacaannya bagaimana antengnya ketika seseorang sedang bersujud. Insya Allah di kesempatan yang lain kita bahas lagi. Yang jelas mudah-mudahan dengan kita bahas ini, hal yang sehari-hari kita lakukan, mudah-mudahan kita memperbaiki. Minimal kitanya yang memperbaiki diri. Setelah kita baru keluarga, istri kita, anak kita. Setelah istri anak kita, baru tetangga kita, baru jamaah yang lain. Diingetin, oh ternyata sholat yang benar tuh seperti ini. Oh ternyata ruku dan sujud yang benar tuh seperti ini. Karena dalam hadis yang sahih dikatakan, janganlah kita menjadi pencuri. Pencuri itu apa? Orang yang sujud dan rukunya tidak benar. Itu dihukumi sebagai pencuri. Alhamdulillah ini. Kemudian ada manfaatnya. Yang benar saya yakin ada yang Allah 108 yang pribadi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu syafati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna sholatan wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqbulana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thakkil mawajina wa haqiq imanina wa rafa'na darajatina wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal wa atir tawma qulana min al-Qur'anil karim wa amhalna wa sabbahna wa sholina wa tasaddaq muslimina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wal ikhwanina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila al-kubur almarhum Hajjah Sofiyah binti Fulan, khususan almarhum Abi Salam bin Fulan, khususan almarhumah Karsinah binti Salam, khususan almarhum Abi Datang bin Fulan, khususan almarhumah Ani binti Fulan, khususan almarhum Rasimah bin Fulan, khususan almarhum Muhammad binti Sabar, khususan almarhumah Sa'adah binti Fulan, khususan almarhum kami sebutkan keluarga yang masing-masing sudah wafat. وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات غفر الله ذنوبهم وخطاياهم وتقبل حسناتهم ويكفر سيئاتهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah ijabah kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.